Dan memang harus ada yang salah dalam konteks kebencanaan ini karena ini bukan bencana alam ya kalau menurut saya, ini bencana karena manusia. salah kebijakan kebijakan pemerintah. Hampir semuanya hutan yang tersisa itu di deretan Bukit Barisan, di gugus Bukit Barisan. Hanya itu yang tersisa. Itu yang tersisa. Tapi Kementerian Lingkungan juga mesti bertanggung jawab di sini karena mereka yang mestinya dari awal melakukan pencegahan ya supaya ini nggak terjadi gitu Mas. Jadi Sumatera ini memang sangat rentan, dan hutan-hutan yang tinggal hijau sedikit itu adalah di jajaran Bukit Barisan Mas. Dan atas itu di bagian tengahnya Sumatera ini ya. Dan itu hampir semuanya hutan yang tersisa itu di deretan Bukit Barisan, di gugus Bukit Barisan. Hanya itu yang tersisa. Itu yang tersisa. Dan itu pun, yang tersisa itu pun masih ada aktivitas yang membuka hutan di sekitar situ. Ada izinnya Bang? Hah? Ada izinnya itu? Ada yang beberapa, ada yang pemegang izin, seperti di Tapanuli nyaris semuanya ada yang berizin ya di hulu sungainya itu gitu ya. Ada untuk izin kebun kayu, ada juga yang tambang di sana, ada juga PLTA seperti PLTA Batang Toru, atau kalau kebun kayu yang paling besar di sana itu adalah seperti Toba Pap Lestari. Toba Pap ya. Nah ini menjadi udah menjadi masalah sebenarnya dari lama Mas. Masyarakat adat di Tapanuli itu sudah lama menuntut ke pemerintah untuk mencabut izin dari Toba Pap Lestari itu. Sudah banyak bukti yang menunjukkan aktivitas Toba Pap Lestari ini berdampak serius ke masyarakat dan nggak pernah dicabut sampai hari ini Mas. Jadi siapa Mas yang paling bertanggung jawab nih? Kemenhub kah? Kalau atau SDM? pemberi izin terhadap perusahaan-perusahaan atau aktivitas yang merusak ini adalah Kementerian Kehutanan dan Kementerian SDM ya yang paling bertanggung jawab. Tapi Kementerian Lingkungan juga mesti bertanggung jawab di sini karena mereka yang mestinya dari awal melakukan pencegahan ya supaya ini nggak terjadi gitu Mas. Jadi harus ada yang salah sih memang Mas kalau menurut saya. Tobat nasuhan nih. Harus tobat ini jangan pencitraan ini ya. Dan memang harus ada yang salah dalam konteks kebencanaan ini karena ini bukan bencana alam ya kalau menurut saya, ini bencana karena manusia. Salah kebijakan pemerintah. Karena mengalokasikan juga, bukan hanya membiarkan Mas, secara aktif memberikan izin ya. di sekitaran Das itu. Hutan di Sumatera udah sedikit. Bahkan beberapa waktu terakhir video Horizon Ford sama si Zulhas itu viral lagi ya. Padahal itu dulu udah viral Mas, sekarang viral lagi. Iya, dulu udah viral juga. Bagaimana Zulhas itu jadi pemberi izin paling banyak dulu untuk membuka hutan di Indonesia ya. Bukan hanya di Sumatera, tapi hampir di banyak tempat di Indonesia, termasuk di Papua juga. Yang mengancam hutan alam kita. Hutan alam kita itu udah sedikit Mas. Mungkin suatu saat hutan itu tinggal dongeng ya di Indonesia. Anak-anak yang mungkin berusia atau baru lahir sekarang mungkin nggak akan pernah lagi bisa benar-benar melihat hutan yang alami ya, yang bukan ditanam ya Mas ya, bukan kayak seperti kebun raya Bogor gitu kan. Kalau teman-teman mau kebun raya Bogor ya ada hutan, iya sih itu ditanam, tapi yang alami seperti di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, masih ada itu terancam. Kan? Yang ada seperti di Sumatera nih Mas, di Tapanuli, itu ini ya, gitu kali ya, habitat orangutan. Kita lihat ya gajah di situ, habitat gajah di Tosenilo. Ya. Habitat harimau di sepanjang Sumatera, harimau sampai dia berenang-berenang gitu, itu udah nggak ini sih Mas. Dan kalau pemerintah masih membiarkan ini izin-izin itu terus beroperasi, menurut saya itu sudah keterlaluan sih dengan bencana yang terjadi saat ini di Sumatera Mas. Saya agak emosional nih Mas karena ini Sumatera ini termasuk kampung halaman saya juga ya sebenarnya. Itu kalau tadi yang pernyataan tadi Zulhas yang ngomong sama Harrison Ford dibilang kan saya sebagai penjahatnya. Ya. Berarti bisa dong kata penjahat itu. Ya memang dia salah satu penjahatnya dalam hal ini yang memberikan tangannya yang termasuk yang kotor ya Mas ya, yang memberikan banyak sekali izin untuk kebun sawit maupun kebun era dia ya waktu itu ya. Era dia. Dan sebenarnya terus berlanjut dan saat ini di Raja Juli tidak ada juga upaya untuk menghentikan ekspansi itu. Yang ada malah main domino dengan aktornya itu. Bahkan si pemilik TPL itu berfoto dengan presiden juga Mas. Dia salah satu pemilik itu orang oligark di Indonesia lah. Kalau kami di Greenpeace nyebutnya para oligarki itu ya. Salah satunya adalah pemilik Toba Pap Lestari ini, salah satunya gitu ya. Dan perusahaan mereka paling berdampak juga di sana. Ya selain tadi ada juga alokasi-alokasi yang skalanya kecil-kecil ya. Ini.
Tapi kita kalau ngelihat gempa, bencana, Iya. bencana di Sumatera ini kan nggak cuma akibat dari alam, ada banyak jejak manusia di situ, Iya. gitu kan. Kita nggak bisa memungkiri bahwa ada efek dari pemanasan global juga kan. Betul. Dari siklon yang nggak harus ada di situ, tiba-tiba ada di situ. Iya. Terus juga sudah ada siklon yang parah, tiba-tiba hutannya tidak siap untuk menampung gitu. Betul. Kan. Tanggapannya kayak gimana itu? Nah, jadi alam ini kalau saya ingin menggambarkan seperti lingkaran kehidupan sebenarnya, Mas. Kayak kalau kita ada yang nonton film Simba itu selalu dia selalu lingkaran kehidupan gitu dalam ekosistemnya ya. Iya, manusia, Saya senang dengan hewan itu ya. penggambaran Iya, itu iya. sebenarnya. Karena siklon Sanyar yang muncul Sanyar. di garis khatulistiwa itu adalah sebuah anomali cuaca. Anomali cuaca yang seperti itu terjadi karena adanya krisis iklim atau perubahan iklim gitu ya. Ada terjadi yang seharusnya nggak terjadi jadi terjadi karena suhu muka laut meningkat, panas, bahkan sudah sampai di 27 yang sebelumnya nggak pernah gitu ya. Bahkan di beberapa tutupan suhu tertinggi di area-area pertanian itu bahkan bisa sampai 50 derajat, Mas. Suhu permukaannya itu. Suhu permukaannya ya. Dan kalau di hutan paling tinggi itu paling cuma 35 derajat Celcius. Kalau jadi bayangan ya, ketimpangannya gitu loh, Mas. Ketika dibuka jadi lahan pertanian, Panas suhunya meningkat. muka buminya meningkat. Tahun lalu bahkan bumi kita itu pernah mengalami kenaikan suhu menjadi 1,6 derajat Celcius. Iya, Ini bumi artinya panas. apa? Ini mirip kita demam, Mas. Kalau Iya. kita tubuh kita yang normal itu jadi dari 36 36. naik jadi 1,6 kan artinya Demam. jadi 37,6 gitu ya. Iya, Demam ya. Itu udah termasuk demam itu. ini ya hampir 38 itu ya. Iya. Itu udah demam kan. Itu udah demam tinggi ya kalau sudah hampir 38. Nah, bumi juga seperti itu, Mas. Penyebab demamnya ini adalah karena tadi kehilangan tutupan hutan sebagai penyerap karbon, kemudian eksploitasi fosil fuel yang sangat ekstrim hari ini, pemanfaatan seperti batu bara, penggunaan fosil fuel yang terus besar ya dari waktu ke waktu. Akhirnya itu berakumulasi mempengaruhi siklus cuaca tadi. Nah, tadi hilang tutupan hutan salah satu kontributor terhadap perubahan iklim itu ya, Mas, Iya, terhadap krisis iklim. iklim itu. Nah, ketika itu terjadi, siklon yang nggak pernah muncul sebelumnya di wilayah Filipina, di mana gitu ya, tiba-tiba muncul ke Sumatera itu. daerah tropis yang di garis khatulistiwa untuk pertama kalinya, dan lahan kita yang selama ini menjadi kontributor naiknya suhu global, lahannya sudah terbuka kena hujan sangat besar, yaitu ke bawah semua, Mas. Di daerah perbukitan, di das-das itu jadi ke bawah semua di aliran sungainya. Nah, ini makanya tadi kalau siklon itu muncul karena hilangnya hutan juga. Iya. Hilangnya hutan, muncul siklon menyebabkan hujan ekstrim, balik lagi hujannya ke tanahnya udah nggak sanggup menampung semua itu Longsor karena lah itu. tutupan ininya hutannya sudah hilang. Oke. Longsor. Nah, Longsor jadi makanya ini saling berkaitan, Mas, satu sama lain. Alam ini. Istilahnya lingkaran setan lah ya. Lingkaran setan jadi Mas. Tadi awalnya lingkaran kehidupan jadi lingkaran setan. Lingkaran setan. Karena kalau misalnya yang kita merusak. lihat sudah ada siklus lingkaran setan yang di sini gitu kan. Apa mitigasi awal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memberhentikan, minimal langkah pertama apa deh yang harus dilakukan pemerintah? Kalau yang pemerintah mau lebih strategik gitu ya, Mas. Kita harus benar-benar punya komitmen untuk menghentikan deforestasi. Kita harus menghentikan pembukaan hutan alam di Indonesia. Hutan di Indonesia itu tersisa sekitar angka paling moderat menyebutnya 90 juta hektar, Mas. Yang maksud alam itu ya? Ya, hutan alam tersisa Alam di tersisa. Indonesia itu kecil sekali kalau kita bandingkan dengan luas Indonesia, daratan gitu ya. Dan kemudian penggunaan fosil fuel seperti penggunaan batu bara juga itu kita harus bertransisi, harus keluar dari sana, Mas. Oke. Nah, ini sayangnya kan baru-baru ini. Ini seperti ini ya, Mas. Negosiasi iklim itu kan baru selesai di Brazil ya, Iya, beberapa COP. waktu lalu ya. COP30 COP30. Kebetulan saya baru pulang dari sana juga ikut Iya. di situ. Nah, di COP30 termasuk Indonesia tidak mau berkomitmen serius untuk melindungi hutan di Indonesia.